Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haji Nugroho dengan 2020-8075 Universitas Sarjana Yata Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang ada di tugas manajemen informasi yang berjudul dampak COVID-19 di UMKM Pangsit Tempe Asal Jaya. Profil usaha, nama usaha Pangsit Tempe Asal Jaya. Bidang usaha ini makanan ringan atau cemilan. Sasaran usaha penjualan ini pusat oleh-oleh dan online. Tahun berdiri usaha ini adalah tahun 2018. Dan nama pemilik usaha ini Ibu Karsilah yang beralamat usaha di Gunung 2 Tirtawati, Melati Sleman, Yogyakarta. UMKM Pangsit Tempe Asal Jaya di Desa Gunung 2 ini membuat berbagai inovasi untuk bisa berkembang di masa pandemi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak pandemi virus corona terhadap UMKM yang ada di Dusun Gunung 2 Sleman. Penurunan omset pelaku UMKM akibat COVID-19 sangat signifikan. Sejak kemunculannya di akhir 2019, usaha Pangsit Tempe ini merupakan salah satu usaha rumahan yang terdampak oleh pandemi ini. Awal dari usaha Pangsit Tempe Asal Jaya ini dibuat oleh Ibu Karsilah sejak tahun 2018. Sejak itu, usaha semakin berkembang sampai sekarang. Dan Ibu Karsilah mengajak ibu-ibu rumah tangga lain untuk membantu usahanya. Sekarang sekitar 10 ibu rumah tangga yang menjadi karyawan Ibu Karsilah. Metode penjualan di usaha ini adalah dititipkan ke warung-warung dan di toko pusat oleh-oleh. Usaha ini cukup maju dan berkembang. Bahan-bahan dan cara pembuatan. Bahan-bahannya adalah 300 gram tempe, kukus dan dihaluskan. Yang kedua, 2 siung bawang putih. Yang ketiga, 3 butir bawang merah. Yang keempat, 2 helai daun jeruk. Yang kelima, 1 sendok teh garam. Yang keenam, 1/4 sendok teh gula. Yang ketujuh, 1/4 sendok Royco kaldu ayam. Yang terakhir, 15 buah kulit pangsit. Cara pembuatannya cukup simpel. Haluskan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, dan daun jeruk. Yang kedua, campurkan bumbu halus dengan tempe yang telah dikukuskan dan ditambahkan gula garam, serta 1/2 sendok teh Royco kaldu ayam. Yang ketiga, siapkan kulit pangsit dan potong menjadi 4 bagian. Tambahkan masing-masing dengan 1/2 sendok teh isian dan katupkan semua ujung kulit pangsit hingga isian tertutup. Yang kelima, goreng pangsit yang sudah diisikan tempe di atas api kecil hingga matang. Yang keenam, pangsit siap disajikan. Setelah hampir 2 tahun usaha ini berkembang, di akhir 2019 terjadi virus corona yang mematikan, dan adanya virus ini berdampak pada sektor industri pariwisata, ekonomi, dan lain-lain. Sejak adanya penerapan sistem lockdown, usaha Pangsit Tempe ini sempat berhenti dan mengalami kolab dikarenakan pariwisata ditutup, sehingga toko pusat oleh-oleh pun juga ditutup. Beberapa strategi bertahan dan bangkitnya yang dapat dipertimbangkan UMKM ini menurut Ibu Karsilah. Yang pertama, berhemat, mengurangi jam operasional, musyawarah dengan pegawai. Terkait pengurangan gaji sementara waktu, dikompensasi dengan penurunan beban kerja. Yang kedua, membidik peluang lain yang ada di depan mata. Shifting sementara selama dapat mendatangkan arus pendapatan. Yang ketiga, gunakan waktu untuk sebanyak-banyaknya belajar dan membenahi usaha agar lebih siap untuk
bangkit dan lebih berdaya saing pasca COVID. Hal ini penting karena konsumen akan lebih memilih pasca COVID ini. Inovasi produk adalah menambah varian rasa baru, membuat paket khusus oleh-oleh, memperbarui logo dan desain kemasan agar lebih menarik dan lain-lain. Dan UMKM Pangsit Tempe Asal Jaya ini sempat berhenti selama 3 bulan. Usaha Pangsit Tempe Asal Jaya ini pun memiliki ide penjualan melalui online agar usaha ini tetap bertahan dan berkembang dibantu putranya. Ibu Karsila merintis kembali usahanya. Dengan penjualan sistem online ini usaha kembali aktif berkembang, tidak hanya sistem online, sistem untuk pesanan besar untuk luar kota pun sudah bisa. Jadi beginilah cara pelaku UMKM di Desa Puntung agar usahanya tetap bertahan dan berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.